kami dari bidang akademis dan keprofesian Koridor Adkesma BMFTUI 2020 ingin mempresentasikan laporan pertanggungjawaban untuk triwulan 3. Perkenalkan, saya Astari Puspitra Sanjani, Teknik Industri 2017, anggota aktif IKM FTUI 2017, sebagai Kepala Bidang Akpro BEM FTUI 2020. Perkenalkan, saya Fida Vivi Cahyati, Teknik Lingkungan 2017, anggota aktif IKM FTUI 2017 sebagai Wakabid 1 Bidang Akpro BEM FTUI 2020. Perkenalkan, saya Dilan Sasilaya, Teknik Lingkungan 2018, anggota aktif IKM FTUI 2018 sebagai Wakabid 2 Akpro BEM FTUI 2020. Jadi untuk yang pertama adalah pencapaian arahan bidang. Untuk arahan ketua yang pertama, berperan sebagai koordinator lembaga eksekutif terkait advokasi serta pemenuhan kebutuhan peserta kampus dan akademis secara responsif dan efektif. Untuk pencapaiannya tercapai di mana sejauh ini sudah baik karena tingkat responsivitas meningkat dari triwulan sebelumnya dan perlu dipertahankan. Untuk yang kedua, berkoordinasi secara proaktif dengan pihak Dekanat FTUI terkait kesempatan kegiatan yang berorientasi pada dunia internasional. Untuk sejauh ini sudah tercapai. Jika ada informasi mengenai kesempatan kegiatan dari Dekanat, bisa disampaikan ke mahasiswa. Dan koordinasi berjalan baik. Mungkin lebih baik jika ada update informasi yang rutin. Dan selanjutnya, arahan ketiga, berkoordinasi dengan CDC FTUI dalam memperoleh informasi terkait kegiatan pengembangan diri atau pasca kampus. Sejauh ini tercapai, koordinasi dilakukan secara online melalui grup WhatsApp berupa penyebaran informasi, kegiatan, dan koordinasi program kerja. Untuk arahan ketua yang keempat, melaksanakan evaluasi dan riset terhadap sistem atau kurikulum pendidikan yang telah, sedang, dan akan dirancang oleh Dekanat FTUI. Sejauh ini tercapai dengan evaluasi kurikulum yang lalu sudah dilaksanakan dan telah dilakukan audiensi. Untuk evaluasinya, mengevaluasi jumlah representatif untuk satu fakultas dan mendiskusikan terlebih dahulu data yang dibutuhkan dengan Dekanat. Yang kelima adalah untuk mengkoordinasikan sosialisasi sistem atau kurikulum pendidikan yang telah disahkan oleh Dekanat FTUI belum tercapai karena kurikulum baru belum diterapkan untuk semua angkatan dan belum terdapat evaluasi. Untuk yang keenam, mengadakan upaya apresiasi terhadap mahasiswa FTUI yang berprestasi, tercapai dengan adanya apresiasi yang dilaksanakan secara daring. Untuk evaluasinya, proses perencanaan apresiasi terasa terlalu mendadak. Untuk yang ketujuh, merancang RPJBPB dan blueprint bersama bidang organisasional R&D. Dan tercapai, perancangan telah dilakukan bersama bidang OR. Untuk evaluasinya, penyusunan blueprint sebaiknya juga melibatkan PJ Proker. Untuk arahan ketua yang 8, yaitu minimal 1 kali konsolidasi bidang setiap triwulan sepanjang kepengurusan. Pencapaiannya tercapai, dan untuk saat ini konsolidasi dilaksanakan secara daring. Untuk evaluasinya sulit menentukan waktu untuk semua badan pengurus bisa berkumpul. Kemudian arahan yang ke-9, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik tercapai dan akan tetap berlanjut hingga akhir kepengurusan. Evaluasinya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Yang ke-10, minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rapat koordinasi bidang di IMD atau IMPI. Tercapai, rapat bidang terlaksana selama 2 kali di triwulan 2, dan evaluasinya pembahasan mengenai akademis lebih sering terjadi di luar rakor secara spontan. Yang ke-11, mencari aspirasi stakeholder internal IKM FTUI terkait dalam mempersiapkan proker dan atau kegiatan melalui FG di TWTW dan lain-lain. Tercapai dilakukan persiapan dengan TWTW proker, acara, dan non-acara bersama pendahulu. Kemudian evaluasinya tetap saling berkoordinasi selama dalam persiapan program kerja. Yang kedua, melaksanakan plan, do, check, and act atas talent control pada bidang Akpro. Tercapai, PDCA diimplementasikan dalam beberapa hal terutama proker. Evaluasinya belum terlalu sempurna dalam menggunakan PDCA.
Untuk arahan ke-13, menjaga internal performance dan harmonisasi pada masing-masing bidang. Pencapaiannya tercapai, komunikasi tetap berjalan dalam membahas program kerja maupun kabar. Evaluasinya penentuan waktu yang sulit untuk semua agar dapat hadir. Yang ke-14, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKM FTUI terkait sebagai manifestasi BEM FTUI sebagai katalis yang responsif dan harmonis. Pencapaiannya tercapai, koordinasi dengan stakeholder internal terjadi sepanjang kepengurusan hingga hari ini. Evaluasinya sebaiknya dilaksanakan secara offline untuk agenda penting. Analisis SWOT bidang kami, antara lain untuk SWOT, BP memiliki inisiatif yang tinggi dan bertanggung jawab, semua BP memiliki hubungan yang dekat, dan Renstra-nya memberi peran kepada BP untuk memegang konsep atau teknis proker, dan melibatkan BP dalam acara baik internal maupun eksternal. Kemudian untuk weakness-nya, intensitas rabit yang berkurang dapat menyebabkan hubungan antar pengurus makin longgar. Renstra-nya kedekatan antar pengurus dapat dilakukan dengan cara lain selain rabit, seperti menyisihkan waktu bersama untuk bertukar kabar. Dan opportunity-nya, hubungan baik dengan pihak eksternal dan BP dari departemen beragam yang mampu menceritakan kondisi dari masing-masing departemen. Dan Renstra-nya menjaga hubungan dengan pihak eksternal dan melibatkan BP dalam proses advokasi dan evaluasi. Untuk threat-nya, banyaknya acara di luar BEM dapat mengurangi intensitas kinerja pengurus ataupun perancangan program kerja. Renstra-nya melakukan perancangan program kerja jika mengundang warga dan mampu bersaing dengan acara luar, menanyakan ketersediaan badan pengurus. Berikut untuk evaluasi pelaksanaan kurkat dan dengan target BP terkadar 10 orang. Dan untuk gambaran pelaksanaan kurikulum kaderisasi, penanaman kurkat terjadi banyak di TW1 melalui rapat bidang, rapat koordinasi dengan IMD dan stakeholder terkait, pelaksanaan program kerja, serta rapat evaluasi pembuatan LPJ untuk program kerja. Untuk poin yang belum tertanam yaitu B2 adalah untuk mengevaluasi iklim akademis dan keberlanjutan untuk pasca kampus baru akan dilaksanakan pada TW3 melalui Learning Forum dan secara praktik melalui program kerja mengenai pasca kampus. Berikut gambaran umum mengenai koordinasi. Yang pertama ada koordinasi BPH dan BP. Untuk koordinasinya, komunikasi terjadi dengan baik karena BP sangat responsif. Untuk keaktifannya, beberapa BP antusias dalam diskusi grup, sedangkan beberapa lebih responsif ketika dihubungi. Emosional atau kedekatan, berdasarkan pemantauan sejauh ini hubungan antar BP-BP dan BPH-BPH sudah dekat dan sebagian besar sangat mudah untuk berbagi cerita mengenai kesibukan dan perasaan. Kemudian untuk koordinasi BPH-BPH, sering koordinasi antar BPH internal AKPRO terjadi di setiap pelaksanaan program kerja dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, semua saling memberikan masukan dan tanggapan sehingga koordinasi internal dapat dikatakan dengan baik. Dapat dilaksanakan dengan baik. Koordinasi dengan bidang lain juga baik karena terdapat beberapa pelaksanaan proker juga melibatkan BPH bidang lainnya seperti Achieve dan APT, dan dukungan untuk program-program kerja yang mengundang warga. Berikutnya untuk evaluasi program kerja, yang pertama adalah advokasi dan evaluasi kurikulum, di mana ini proker non-proyek dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan membantu mahasiswa memenuhi kriteria mahasiswa bermasalah dengan mengkoordinir bidang AKPRO, IMD, atau ITI, serta melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang berlaku. Sampai saat ini pencapaian parameternya untuk total DO akademis masih belum tercapai karena AKPRO IM belum mendapat data mengenai mahasiswa bermasalah dan DO. Rata-rata IPK minimal 3,2 juga belum tercapai karena AKPRO IM juga masih belum mendapat data mengenai IPK mahasiswanya. Untuk pengumpulan kurang advokasi yang terjadi selama 7 kali selama kepengurusan juga belum tercapai karena pengumpulan baru terjadi selama 5 kali dan ketercapaiannya akan dihitung di akhir pengurusan. Kemudian parameter yang keempat adalah evaluasi kurikulum tersebar untuk 4 angkatan aktif. Setiap departemen itu tercapai
dilaksanakan dengan menghubungi dua orang per angkatan per jurusan dengan total 114 narasumber yang representatif dan pekat terhadap lingkungan akademis. Dan yang kelima, dilakukan audiensi kepada pihak departemen maupun dekanat sudah tercapai, telah dilakukan audiensi pada hari Rabu 22 Juli tahun 2020. Untuk evaluasinya, secara keefektifan bentuk sudah dinilai efektif sesuai dengan poin BPKD. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya juga sudah baik, di mana melibatkan BPH, Akpro, IMD, dan INPI untuk mengumpulkan data evaluasi kurikulum dan data IPK maupun DO. Waktu pelaksanaan juga sudah sesuai dengan perencanaan, dan koordinasi dan pembagian job desk-nya juga sudah baik. BPH, IMD, dan INPI mampu untuk berkoordinasi dengan baik dengan BEM. Untuk range rapor ke depannya, yaitu menjaga hubungan IM melalui personal chat, sehingga ada pendekatan antara IM dan BEM, dan melakukan survei yang lebih difokuskan pada mekanisme PJJ, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Proker yang kedua yaitu diktat, merupakan proker keberlanjutan dan terjadi sepanjang kepengurusan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi serta membantu mahasiswa untuk meningkatkan performa akademisnya dalam persiapan menghadapi UTS maupun UAS pada mata kuliah dasar teknik, dengan memberikan gambaran tentang tipe-tipe soal ujian untuk MKDT. Pencapaian parameternya sejauh ini untuk soal yang mengacu pada kurikulum setiap mata kuliah yang bersangkutan sudah tercapai, diktatnya mengacu pada kurikulum yang masih berlaku sampai sekarang. Parameter kedua yaitu jumlah soal diktat di tiap paket minimal 5 butir juga tercapai. Jumlah soal diktatnya bervariasi dan memiliki jumlah minimal 5 butir. Untuk diktat soft copy terbit paling lambat H-3 hari UTS ataupun UAS juga tercapai. Soft copy rata-rata terbit 1 minggu sebelum UTS atau UAS. Untuk keefektifan bentuk dinilai sudah efektif karena sudah sesuai dengan poin GBPKD-nya dan berjalan hingga akhir kepengurusan. Ditambah dengan berjalannya diktat video sebagai pelengkap. Untuk teknis pelaksanaannya juga sudah baik, dibantu oleh IMD dan INPI dalam proses validasi, dibantu oleh ASDOS dari matkul terkait. Publikasinya juga dilakukan H-1 minggu sebelum UTS. Waktu pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan dan koordinasi dan pembagian job desk-nya sudah baik. Akpro, IMD, dan INPI mampu berkoordinasi dengan pihak BEM. Untuk range rapor ke depannya, perlu adanya arsip-arsip soal dan jawaban yang dikolektifkan oleh BEM. Kemudian ada pembuatan SOP untuk pembuatan soal diktat agar soal-soalnya dibuat dalam format yang benar. Kemudian adanya soal diktat yang mengacu pada kurikulum masing-masing mata kuliah. Dan adanya soal diktat direkap dan diperiksa oleh asisten dosen matkul terkait untuk dilakukan revisi. Dan yang terakhir adalah publikasi diktat dilakukan 1 minggu sebelum UTS dalam bentuk soft copy melalui OA BEM FTUI, OA Adkesma, Instagram BEM FTUI, serta platform media sosial lainnya. Terima kasih Tita. Selanjutnya kita mengacu kepada proker proyek dari Akpro BEM sendiri, yaitu Engineering Career and Internship Fair atau yang biasa disebut ECIF, yang dilaksanakan pada Mei sampai September 2020 kemarin. Adapun tujuan dari ECIF ialah untuk membekali kebutuhan pasca kampus IKM FTUI melalui kegiatan Career Weeks dan Job Fair sebagai puncaknya. Untuk parameternya sendiri, jumlah peserta Job Fair minimal 300 orang peserta tercapai, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 12.000 orang pendaftar untuk 19 sesi virtual job fair. Selanjutnya ada jumlah peserta job fair yang berasal dari mahasiswa FTUI minimal 100 orang juga tercapai dengan peserta mahasiswa FTUI lebih dari 100 mahasiswa. Kemudian IMD dan INPI mempublikasikan poster acara seminar online yang diadakan tercapai. Dengan IMD dan INPI seluruhnya mempublikasikan semua seminar online dari ECIF. Kemudian 100 orang menonton dan mengikuti rangkaian seminar online juga tercapai dengan jumlah webinar yang berkisar antara 99 sampai 243 peserta. Oke, parameter yang kelima, 70 mahasiswa FTUI mengisi borang registrasi keikutsertaan rangkaian seminar online tercapai dengan peserta webinar seperti yang telah disebutkan pada sebelumnya. Kemudian 60% dari mahasiswa FTUI yang hadir seminar memahami gambaran dunia pasca kampus. Juga tercapai dengan 92% mahasiswa FTUI yang hadir seminar memahami gambaran dunia pasca kampus. Kemudian adapun yang tidak tercapai ialah rapat pleno kepanitiaan ECIF 2020 terlaksana minimal 2 kali dan melibatkan SC pada 2 rapat pleno tersebut.
hasilnya tidak tercapai dengan hanya terdapat 1 kali rapat pleno. Selanjutnya, 4 dari 4 rangkaian seminar atau workshop terlaksana. Ini juga tercapai, semua rangkaian seminar online terlaksana. Kemudian mengadakan minimal 2 kali rapat koordinasi bersama CDC FTUI juga tercapai dengan dilaksanakannya 3 kali rapat koordinasi bersama CDC FTUI. Oke, selanjutnya, untuk evaluasi program kerjanya, program kerja ini mengakomodir GBPKAD poin B4 dan masih berjalan. Dan bentuknya dinilai juga sudah efektif, karena dapat berjalan secara online dari webinar-webinar yang telah diadakan Achieve. Oke, untuk teknis pelaksanaan dilakukan secara daring dengan struktur kegiatan pre-event, lalu main event. Pre-eventnya dari 4 webinar bertema interview, CV, dan beasiswa S2 dan psikotes melalui Microsoft Teams, dan puncaknya melalui job fair yang diadakan pada Zoom webinar. Kemudian waktu pelaksanaannya diadakan pada minggu ke-2 Mei, minggu ke-4 Mei, minggu pertama Juni, minggu ke-3 Juni. Lalu job fair diadakan pada 21 sampai 24 September kemarin. Kemudian koordinasi dan pembagian job desk-nya kolaborasi terjadi dengan IMS, IMED, IMPI, dan ketiganya memegang tugas untuk pembicara webinar, membuat poster publikasi bersama semua kepanitiaan Achieve. Oke. Renstra prokernya pembuatan tugas antar pihak-pihak yang terlibat harus lebih jelas lagi. Kemudian koordinasi antara Akpro BEM-FTUI dengan kepanitiaan harus diadakan secara rutin. Rapat pleno sebaiknya dilaksanakan di awal kepanitiaan dan beberapa bulan sebelum job fair. Dan menggunakan platform pendaftaran yang efektif agar pendaftar tidak menunggu link invitation yang terlalu lama. Dan sebaiknya dilakukan peer diskusi antara pihak profesional dan mahasiswa. Selanjutnya ialah IELTS preparation, proker yang menyesuaikan kebutuhan mahasiswa. Tujuannya untuk membekali kebutuhan pasca kampus SIKM FTUI melalui kegiatan karir. Tujuannya nampaknya agak salah ya. Di sini untuk membantu mahasiswa untuk mempersiapkan ke dunia internasional. Oke, parameternya minimal 2 kali publikasi IELTS preparation tersampaikan setiap IMD dan BEM pada warga. Hasilnya tidak tercapai karena adanya IMD atau IMPI yang tidak mempublikasikannya sosial media sebanyak 2 kali, jadi hanya sekali saja setelah kami adakan cek lagi. Lalu minimal 1 kali mengadakan survei minat dan kebutuhan, ini tercapai, jadi sebelum pengadaan acara dari IELTS preparation ini kami mengadakan survei yang diisi oleh kurang lebih 80 responden pada Google Form dan Instagram Story. Selanjutnya, jumlah peserta IELTS preparation jumlah 30 orang tercapai, di mana pesertanya mencapai 93 mahasiswa FTUI dan non-FTUI. Kemudian 75% mahasiswa yang menghadiri IELTS preparation merasa terbantu. Ini tidak tercapai karena sampai saat ini baru 44 orang yang mengisi borang pemahaman. Jadi borang pemahaman ini harusnya sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat, namun berhubung yang mendaftar ialah kebanyakan tahun terakhir dan saat itu sudah mendekati masa-masa pencarian kerja, maka beberapa dari mereka sudah meminta sesegera mungkin untuk dibagikan, dan dari pihak pengada acaranya juga ingin membagikannya secepat mungkin. Oke, kemudian 70% mahasiswa yang mendaftar mengikuti simulasi IELTS tercapai, dan 98,9% peserta mengikuti simulasi IELTS, dan peserta yang tidak mengikuti simulasi juga telah mengikuti susulan. Dan evaluasi program kerjanya, program kerja ini mengakomodir GBPKAD poin B4 dan masih berjalan. Teknis pelaksanaannya tidak ada kendala teknis saat hari H pelaksanaan IELTS preparation, namun peserta tidak dapat mengetahui jadwal speaking test sebelum hari H karena jadwalnya belum rampung dan ada pendaftar yang masih mengkonfirmasi kehadirannya dan sebagainya. Kemudian waktu pelaksanaan hari H mundur selama 5 menit karena kan acara yang dilaksanakan berjalan pada pagi hari dan beberapa peserta terlambat menghadiri Zoom meetingnya sendiri. Dan koordinasi dan bagian job desk-nya, koordinasi dan bagiannya ini dilakukan dengan IMPI dan berjalan dengan lancar, di mana masing-masing PJ melakukan tugasnya masing-masing, seperti dari pihak BEM mengerjakan teknisnya dan IMPI memegang publikasinya. Next. Renstra prokernya, bagian job desk pada IMPI mengenai pengawasan publikasi setiap IMD atau IMPI. Kemudian tidak perlu mengadakan email verification karena peserta juga wajib mengisi form registrasi dari Dimagasan.
tidak menggunakan media partner terkait rawan penipuan, dan juga memberikan dampak yang tidak signifikan kepada penambahan jumlah peserta. Registrasi sebaiknya ditutup H-2 sebelum acara, agar pada H-1 acara dapat dipublikasikan dengan jadwal yang lengkap. Dan menjadikan borang pemahaman sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari hasil simulasi IELTS-nya sendiri, kemudian menjadikan borang pemahaman untuk memperoleh sertifikat dan feedback. Oke. Saya rasa sekian. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, program kerja dilaksanakan sudah sangat baik. Hubungan antara pengurus pada TW ini lebih baik dari TW sebelumnya. Rencana strategis bidangnya untuk triwulan 3A untuk tahun depan, hubungan antar pengurus harus tetap dijaga, tidak terlena karena tridimensioner, dan memperbanyak kegiatan seperti seminar atau workshop yang menunjang pasca kampus. Dan untuk TW selanjutnya, mengadakan konsolidasi bidang, harapannya dapat terlaksana dengan baik, dan melakukan survei terkait pelaksanaan PJJ, membuat kegiatan yang meningkatkan semangat belajar mahasiswa, serta memperbanyak kegiatan seperti seminar atau workshop yang menunjang pasca kampus. Oke, kurang lebih sekian dari kami Akpro BEM FTUI 2020. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Terima kasih.